Welcome, welcome, welcome back. Balik lagi bersama Faye Shahlan di channel Jam Dewasa. Dan gak bosen-bosennya aku untuk ngingetin kamu biar kamu gak lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Karena gratis. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Pintar. Dah. Aku mau ngebacain DM yang sering banget masuk ke Instagram aku. 5 pertanyaan yang sering banget kamu tanyakan. Apa aja itu? Jangan di skip juga iklannya, ditonton sampai habis. Oh iya, aku lupa. Aku lupa, sebelum aku lanjutin video aku, jangan lupa kalau kamu mau tanya-tanya atau curhat atau pengen menceritakan cerita hidup kamu, cerita percintaan kamu, cerita seks kamu bisa langsung DM dan kunjungin IG aku v_shahlan. Di situ kamu bebas untuk DM, untuk bercerita apa aja, untuk curhat apa aja, kamu bebas. Dan oke, langsung aja. Ini pertanyaan kamu ya, aku bacain. Cara melihat perempuan memiliki ketertarikan lebih itu gimana? Aku udah nanya, maksudnya ketertarikan apa? Kan gitu. Terus dia jawabnya kayak gairahnya lebih atau libidonya tinggi gitu. Kalau untuk cara melihatnya sih, aku nggak tahu karena aku bukan cenayang. Tapi ada beberapa ciri dari ciri-ciri perempuan dengan libido tinggi itu seperti apa. Pertama yang aku tahu itu punya bulu tangan yang lumayan yang lebat, terus agak panjang-panjang. Terus yang kedua punya kumis tipis. Ya, punya kumis tipis. Terus yang ketiga pendiam. Jadi yang pendiam ini justru bisa jadi menenggelamkan. Dan yang terakhir pantat yang profesional. Oke, aku akan ngebahas yang pendiam. Tentang perempuan pendiam ini, ketika si laki-laki sudah bisa membuka kunci gairahnya, si perempuan ini tuh agresif sekali. Kunci gairah. Jadi si perempuan ini akan sangat agresif sama kamu. Jadi itu sih ya yang aku tahu dan yang beberapa aku baca itu ciri-cirinya itu. Selanjutnya, bener nggak sih kalau nelen spermin itu bisa awet muda? Oke, begini aku jelasin. Yang namanya cairan spermin itu ada kandungannya kayak lemak, protein, karbohidrat, bahkan kalium pun ada. Kayaknya menyehatkan ya. Tapi diingat lagi, aku garis bawahi, yang sesuatu yang masuk akal itu tidak melulu klinis secara medis, itu belum tentu gitu. Jujur aku sering banget denger ini, nelen spermin itu bisa bikin kita awet muda, bisa bikin kulit kita halus. Ya kali kalau kita sekali ngolesin terus kita langsung kulit kita halus, kan enggak kayak gitu juga gitu loh. Dan juga belum ada penelitian khusus atau penelitian yang membuktikan bahwa menelan sesuatu itu bikin kita awet muda atau menjadi halus. Oke, yang ketiga, ini yang sering banget lagi aku baca di setiap DM yang masuk. Aku baca nih ya. Intinya kayak gini. Bahas dong penis yang bengkok, bisa nggak dilurusin atau ada treatment khusus nggak? Oke, gini. Oke.
Tidak semua penis itu takdirnya lurus. Ada yang bengkok ke kanan, ada yang bengkok ke kiri, yang ke atas, yang ke bawah. Jadi tidak melulu penis itu lurus. Yang aku tahu, selama bengkong atau melengkungnya itu masih normal, ya wajar-wajar aja. Nggak perlu kamu pengen ngelurusin terus ada treatmentnya, aku nggak tahu. Kalau itu aku sama sekali nggak ngerti. Oke. Cuman selama melengkungnya itu masih normal, ya wajar-wajar aja. Nggak ada yang salah gitu loh. Malah yang aku tahu itu ada semacam kelainan penis yang bengkok, tapi bengkoknya itu udah intoleran, udah nggak ada toleransi lagi gitu. Udah yang bengkok banget gitu loh. Itu justru sebuah tanda kalau ternyata ada masalah kesehatan gitu. Yang aku baca seperti itu. Penyakit itu disebut Peyronie's disease, di mana Peyronie's disease ini terjadi suatu penumpukan fibrosis. Kalau ada dari salah satu kalian yang memang bengkoknya itu udah nggak wajar, terus memang yang bengkoknya tuh udah nggak wajar gitu loh, udah nggak lazim, ya kamu, kalau saran aku, kamu harus cepet-cepet langsung konsultasi ke dokter. Jangan ditunda-tunda, karena takutnya itu bisa tambah parah, atau kita nggak tahu, mungkin ada pantangan-pantangan yang boleh dilakukan, atau apa-apa, atau dengan alasan yang lain lah, intinya kayak gitu. Oh iya, dan jangan salah, ada di mana bengkoknya itu bengkok ke atas. Itu tidak suatu aib atau bikin kamu malu. Justru ketika penis kamu bengkoknya ke atas, itu salah satu keberuntungan kamu memiliki pasangan, atau kamu punya penis yang seperti itu. Keberuntungannya itu adalah berfungsi untuk lebih cepat atau lebih mempermudah menjangkau G-spot. Jadi ini ruang vagina kamu dan ini penisnya gini, itu tuh akan lebih mudah untuk menjangkau G-spot kamu. Paham nggak? Menurut aku sih, kamu punya pasangan yang kayak gitu, satu keberuntungan aja. Next. Lazimkah oral sex? Dari beberapa sumber yang aku baca atau portal-portal yang aku baca, itu tidak dianjurkan, atau bahkan ada salah satu media online yang melarang untuk aktivitas tersebut, karena menurut penelitian mereka itu sangat tidak higienis dan tidak klinis gitu. Yang namanya mulut dengan beribu-ribu kuman di sini, dan mulut bawah ada bakteri-bakteri yang baik atau bakteri-bakteri yang jahat, kita nggak tahu ya. Atau portal-portal yang aku baca tuh tidak ada yang menyarankan bahwa oral sex itu dibolehkan atau dianjurkan. Itu tidak ada, justru malah dilarang. Kenapa? Ya secara klinis aku nggak bisa menjabarkan, cuman kalau misalnya kamu udah kadung seneng ya sama, udah edik yang namanya aktivitas seperti itu, aku saranin kamu jangan sikat gigi. Karena sikat gigi tuh bulunya, belum tentu bulu sikat gigi yang kita punya itu halus gitu loh. Ada yang pasti kalian punya, ada yang kasar, ada yang halus. Ya halus-halusnya sikat gigi itu seberapa sih gitu. Takutnya ketika kamu lagi menggosok gigi, terus ada gesekan-gesekan yang itu bikin iritasi. Nah, itu tuh yang gampang setelah gosok gigi kamu melakukan aktivitas seks, lalu gampang banget tuh bakteri-bakteri yang ada di vagina itu gampang banget masuk ke infeksi-infeksi kita gitu loh. Ke luka-luka, ke bagian gusi-gusi kita yang mungkin luka karena kena gesekan-gesekan sikat gigi itu tadi gitu. Jadi lebih baik menurut aku kumur aja deh, jangan sikat gigi. Oke, ini yang terakhir, yang ini tuh lucu ya, agak lucu sih sebenarnya. Dia sampai kewalahan aku bacain.
Istriku libidonya tinggi banget. Dia minta hampir tiap hari. Gimana caranya nolak biar dia nggak tersinggung. Dan jujur, aku kewalahan. Justru laki-laki yang dapat istri seperti ini tuh malah kebanyakan seneng loh. Karena apa ya? Karena jarang banget nih wanita yang seperti perempuan yang kayak gini, ya kan? Harusnya kamu bersyukur, kamu bangga. Tapi kalau sesuatu yang berlebihan tuh emang tidak baik sih, ya kan? Masa iya sehari dihajar 8 kali, 10 kali. Sesuai koit. Lama-lama teler deh itu beneran. Aku yakin banget pasti yang kamu yang ngirim pertanyaan di sini, aku yakin banget kamu pasti sudah melakukan berbagai cara atau memberi penjelasan-penjelasan yang menurut kamu sudah masuk akal. Kayak misalnya terus terang kalau lagi capek, atau kamu ngomong besok menjanjikan hari lain, atau kamu malah sudah memberikan alasan tentang kesehatan, tapi si pasangan kamu ini atau istri kamu ini tidak merespon dengan baik, atau dia tetap kekeh, dia minta terus, ya udah kamu pura-pura budek aja, kamu pura-pura nggak denger. Gimana ya, soalnya tuh susah kalau udah dapet pasangan yang kayak gitu. Boleh seperti itu, cuman ya kita harus mawas diri juga. Kita ngelihat kondisi pasangan kita juga. Kalau pasangan kita lagi nggak mood, ya jangan dipaksa, ya jangan dihajar terus. Orang tuh kalau dihajar terus ya capek. Emangnya robot aja kalau dipakai terus juga baterai bisa habis, kan kayak gitu. Atau kamu sudah belum ngomong sama dia atau ngasih alternatif lain, kayak misalnya mencuci baju bersama atau menyetrika bersama, atau kalau soal hubungan ranjang sih ya kamu menawarkan alternatif lain, ya misalnya dia aja lah yang keluar gitu loh. Kamu udah gitu belum? Kalau misalnya kamu sudah melakukan itu, ya aku juga nggak ngerti ya gimana, karena gimana sih sekarang yang tahu tuh cuman kita gitu. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, ya akan berulang terus, dan kamu pun juga lama-lama bosen. Si pasangan ini yang diajak terus-terusan ini lama-lama bosen, lama-lama jenuh, lama-lama hubungannya sudah tidak intim lagi, hubungannya sudah tidak baik lagi, hanya sekedar ya cuman kewajiban aja gitu loh, tidak terjadi suatu hubungan yang harmonis saat berhubungan intim kayak gitu. Soalnya emang susah sih kalau musuhnya orang-orang kayak gitu, yang di pikiran dia cuman kayak gitu terus, kayak nggak ada yang lain. Ya sudah, bisa jadi sudah tidak ada kenyamanan, bisa jadi si laki-laki ini berpindah ke wanita lain gitu loh. Pokoknya intinya yang wajar-wajar aja, yang normal-normal aja, jangan yang terlalu banyak, juga jangan yang tidak pernah sama sekali atau sangat jarang gitu juga jangan, yang wajar-wajar aja lah. Intinya semua itu kalau dilakukan dengan suka sama suka, senang sama senang, mau sama mau, itu akan terjadi suatu hubungan yang menyenangkan, yang lebih intim, yang lebih menggairahkan. Semoga jawaban-jawaban aku memuaskan untuk kamu dengar, atau ya kamu cukup puas, atau misalnya masih banyak yang perlu didiskusiin, boleh kamu langsung ke Instagram aku, atau kalian tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa tulis di kolom komentar. Kalau kamu malu, ya udah kamu ke Instagram aku, follow jangan lupa, lalu DM dan cerita apa pengalaman kamu. Boleh kamu mau tanya apa aja, apapun boleh. Semuanya boleh. See you next video. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye.